Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E2019-2024. Di sini saya perwakilan dari kelas Ekonomi Syariah 1, dan di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Apa sih pengertian dari kebijakan moneter itu? Ialah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasukan uang di dalam perekonomian negara. Intinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, dalam mengedarkan, kemudian mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Yang kebijakan moneter ekspansif ialah merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang nomor dua adalah kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu banyak sekali. Ialah yang satu, mengedarkan mata uang sebagai alat penukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini juga banyak sekali, ialah yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kasih, dan kebijakan kredit ketat. Terus, kebijakan dorongan moral, penyesuaian tingkat suku bunga. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mazhab yaitu ada dua, yaitu mazhab istisqoduna dan yang kedua adalah mazhab mainstream. Yang mazhab istisqoduna ialah yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Saudar. Dalam mazhab ini menyatakan tidak ada kebijakan moneter, karena dalam mazhab ini ekonomi punya bentuk sendiri dalam Islam, maka tidak ada kebijakan moneter. Maka tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan yang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan yang melalui diskresioner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini dikembangkan oleh Umar Capra, Abdul Manan, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya yang kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan harta karena uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang
agar tidak dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Instrumennya adalah ada 8, yaitu nisbatul ihtiyati adalah akan melakukan langkah strategis dalam presentase cadangan uang dalam bank sentral. Yang kedua adalah ikna al-ma'wi, adalah dorongan moral. Selanjutnya nisbatul ikrot, bagi hasil atau keuntungan. Yang keempat adalah adatus sanadat. Yang kelima as-sukuwal islamiyah. Yang keenam Islam suku. Yang ketujuh adalah istismal hukumi. Yang terakhir, yang kedelapan adalah adatut tasdik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.